Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini, materi PPKN mengenai pembagian kekuasaan di Indonesia bagian pertama. Sebelumnya, akan Ibu jabarkan dulu konsep-konsep yang akan kita pelajari pada kali ini. Ya, materi judulnya Sistem Pembagian Kekuasaan Indonesia. Ini terbagi dua, macam-macam kekuasaan negara dan konsep pembagian kekuasaan. Macam-macam kekuasaan negara itu ada dua tokoh menurut John Locke dan Montesquieu. Kemudian konsep pembagian kekuasaan negara, pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Berikutnya Ibu akan jelaskan macam-macam kekuasaan negara. Pendapat John Locke. John Locke membagi kekuasaan negara pada 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, federatif. Legislatif, lembaga yang tugasnya membuat undang-undang. Eksekutif, lembaga negara yang bertugas menjalankan undang-undang. Federatif, lembaga yang menjalankan hubungan luar negeri. Kemudian pendapat Montesquieu. Montesquieu seperti halnya John Locke, Montesquieu juga membagi kekuasaan negara dalam 3 bagian, yaitu legislatif, kekuasaan membuat undang-undang, eksekutif, kekuasaan menjalankan pemerintahan atau menjalankan undang-undang, yudikatif, kekuasaan mengadili para pelaku atau pelanggar yang melanggar undang-undang. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal, pembagian kekuasaan secara vertikal. Apa itu pembagian kekuasaan secara horizontal? Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu meliputi badannya konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Kemudian, baik, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu masing-masing dari pembagian tersebut. Konstitutif. Konstitutif ialah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dikuatkan pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Eksekutif. Eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden dan dikuatkan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dikuatkan pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yudikatif yaitu kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan
kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dikuatkan pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Eksaminatif atau inspektif yaitu penyelenggaraan dan pemeriksaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dikuatkan pada pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, moneter, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia dengan penguatan pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, kekuasaan vertikal. Jadi tadi ada dua kekuasaan ya, kekuasaan horizontal dan kekuasaan vertikal. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekuasaan vertikal itu. Kekuasaan vertikal yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan kekuasaan. Pembagian kekuasaan secara vertikal dapat diartikan bahwa kekuasaan dibagi secara teritorial atau wilayah kekuasaan, yaitu adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini pembagian kekuasaan secara vertikal ini yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, ini dikuatkan sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ini lihat perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Indonesia diatur dalam bentuk otonomi daerah. Ini ada dua perbedaan. Ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Pemerintah pusat ini adalah yang terletak di pusat ibu kota, dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia. Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini pemerintah pusat. Kemudian dari pemerintah pusat nanti ada yang namanya pemerintahan daerah. Sedangkan pemerintahan daerah itu adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini bentuk tadi pembagian atau wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kalian lihat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau provinsi, kemudian dari pemerintah daerah provinsi ke pemerintahan kabupaten atau kota, kemudian dari pemerintah kabupaten atau kota ke bawah lagi ada kecamatan, ke bawah lagi ada pemerintahan di kelurahan,
baru misalkan pemerintahan RW, dan terakhir pemerintah di rukun tetangga atau PRT. Nah, ini hubungan ini adalah timbal balik yang hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah pusat ini dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Jadi yang mengatur adalah kontrol ada di pemerintah pusat. Pemerintah pusat ya. Berikutnya adalah pembagian kekuasaan ini secara vertikal ini muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, dalam hal ini provinsi dan kabupaten atau kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Yang 5 ini ya, ini urusannya semua ditangani oleh pemerintah pusat. Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Ini dipegang langsung oleh pemerintah pusat, dalam artian tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Perbedaan antara hubungan kekuasaan ya, perbedaan antara ini berikut akan saya jelaskan perbedaan antara desentralisasi dan dekonsentralisasi. Ini sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ada kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan asas desentralisasi dan dekonsentralisasi ya. Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasar dari adanya prakarsa dan aspirasi dari rakyat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonomi untuk suatu pemerintahan daerah. Nah, apa itu dekonsentralisasi? Kita lihat, dekonsentralisasi ini adalah limpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Ya, ini perbedaan antara desentralisasi dengan dekonsentralisasi. Baik, berikutnya ini pengertian dari desentralisasi ya, pelimpahan wewenang pada yang disebut dengan otonomi daerah. Urusan pemerintahan maksudnya adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Otonomi daerah itu sendiri mengandung arti hak kewenang atau kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian asas otonomi daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah. Nah, instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentralisasi. Berikutnya, hubungan kekuasaan antara keduanya. Kita lihat, Ibu akan menarik kesimpulan dari yang tadi dari awal yang setelah Ibu jelaskan, ya. Hubungan kekuasaan ini, hubungan yang bersifat horizontal, yaitu hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, contoh di Indonesia itu ada yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana MPR itu beranggotakan anggota DPR dan DPD, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan BPK. Nah, hubungan horizontal antara pemegang kekuasaan negara dapat melahirkan berbagai sistem pemerintahan, ya, antara lain parlementer atau presidensi. Nah, nanti pembahasan ini tersendiri, Ibu akan menjelaskan tersendiri pembahasan ini. Kemudian hubungan yang bersifat vertikal, ini hubungan yang bersifat atasan dan bawahan dalam artian antara pemerintah pusat dan daerah. Di dalamnya terdapat semacam pembagian kerjasama pusat dan daerah. Contoh Indonesia. Nah, ini kamu lihat. Nah, ini contoh hubungan vertikal yang terdapat di Indonesia, di mana ini ada presiden, kemudian presiden memberi wewenang pada Menteri Dalam Negeri dan departemen. Kemudian dari sini langsung ke gubernur, ada sejajar dengan gubernur dan kanwil tertentu. Kemudian sejajar lagi DPRD tingkat pusat. Nah, kemudian ke bawah lagi ada dinas, sebelumnya dinas, sekretariat lain. Kemudian di sini penyerahan gubernur ke wali kota atau bupati. Kemudian di sini ada DPRD tingkat kabupaten, ya. Dari bupati nanti ke dinas, sekretariat, baru ke kecamatan. Nah, dari kecamatan nanti ke bawah lagi ada dari ke kelurahan, dari kelurahan baru ke RT. Ini gambaran dari hubungan vertikal yang terjalin di Indonesia. Nah, nanti untuk kesempatan mendatang akan Ibu jelaskan lembaga-lembaga berdasarkan undang-undang. Jadi ini lembaga-lembaga berdasarkan undang-undang 45, ada MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan Agung, ada pemerintah daerah, ada Badan Pemeriksa Keuangan, ada Mahkamah Agung, dan lembaga-lembaga negara berdasarkan peraturan pemerintah. Demikian pembelajaran secara online ini akan saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tugasnya nanti silakan kalian buka di pembelajaran. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.